Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Baik, pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Syukri. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih setianya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat. Nah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah yang telah saya buat. Karya ilmiah yang telah saya buat, saya mengangkat judul yaitu Pengaruh Sampah Terhadap Laut di Dermaga Teluk Dalam tahun 2024. Nah, kemudian kita masuk pada halaman berikutnya, pendahuluan. Nah, di sini pada pendahuluan ada latar belakang, bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian setelah pendahuluan ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya angkat yaitu bagaimana pengaruh sampah terhadap laut di dermaga Teluk Dalam. Nah, kemudian tujuan dari penelitian saya itu untuk mengetahui pengaruh sampah terhadap laut di dermaga Teluk Dalam. Dan juga manfaat dari penelitian saya yaitu pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat. Kedua, evaluasi efektivitas program edukasi dan pengelolaan sampah. Yang ketiga, mengurangi dampak sampah terhadap laut. Kemudian kita masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Nah, pada bab 2 tinjauan pustaka, di sini kita dapat melihat definisi dari sampah. Sampah adalah bahan sisa buangan dari suatu barang yang tidak digunakan lagi atau suatu produk. Sampah adalah limbah yang bersifat padat, terdiri dari zat organik dan zat organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah memiliki pengaruh dampak negatif yang tinggi jika tidak didaur ulang kembali dan dapat merugikan diri sendiri atau sekitarnya. Sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, kemudian laut. Laut adalah kumpulan air asing dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua dan pulau. Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsi lainnya. Lautan yang merupakan wilayah udara pada dasarnya dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama yaitu permukaan laut, dalam laut, dan dasar lautan. Nah, kemudian bagian ketiga merupakan suatu kesatuan yang berada pada satu pengawasan berdasarkan pengawasan suatu negara atau hukum internasional. Bagi wilayah teritorial perairan suatu negara, berarti segala pemeliharaan dan pengawasan pada prinsipnya tanggung jawab ada pada negara tersebut. Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan kebiasaan maupun konvensi internasional yang berlaku. Dan juga di sini ada fungsi-fungsi dan peran serta manfaat bagi manusia terhadap laut. Nah, kemudian ada juga faktor pengaruh sampah terhadap laut. Nah, teman-teman bisa membacanya kembali nanti di file yang telah saya kirim. Kemudian ada juga faktor pengaruh sampah terhadap laut. Dan juga sekarang kita masuk pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Nah, pada metodologi penelitian saya menggunakan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pengaruh sampah terhadap laut di dermaga di Teluk Dalam tahun 2024. Penelitian ini menggunakan observasi dan memberikan kuesioner pertanyaan kepada responden yang diwawancarai. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh sampah terhadap laut di dermaga Teluk Dalam tahun 2024 berdasarkan sikap, pengetahuan, dan persepsi masyarakat. Nah, kemudian waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25
5 Mei sampai 29 Mei 2024. Dan tempat penelitian dilakukan di Dermaga Teluk Dalam. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah pengunjung dan masyarakat yang tinggal di sekitar dermaga. Dalam definisi ini, populasi adalah wilayah yang ingin diinvestigasi oleh peneliti yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga setiap pengunjung dan masyarakat sekitar memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai responden. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Rockling, sehingga diperoleh 4 pengunjung dan 4 masyarakat sekitar sebagai responden. Nah, kemudian kita masuk pada distribusi karakter responden. Teman-teman bisa melihat di sini distribusi karakter respondennya. Nah, selanjutnya kita masuk pada instrumen penelitian. Instrumen penelitian meliputi kuesioner dengan mengumpulkan data terhadap subjek penelitian. Data yang terkumpul melalui kuesioner kemudian diolah dan dianalisis secara kuantitatif menggunakan software statistik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas untuk mengetahui pengaruh sampah terhadap laut di Dermaga Teluk Dalam tahun 2024. Kemudian pada bab 4 hasil dan pembahasan. Di sini bisa dilihat instrumen penelitian. Nah, kemudian juga teman-teman bisa melihat ulang nanti kembali di file yang telah saya kirim. Kemudian kita masuk pada pembahasan penelitian. Hasil survei membuktikan bahwasanya kebanyakan pengunjung dan masyarakat sekitar Dermaga Teluk Dalam mempunyai pengetahuan yang baik tentang sekitar pesisir Dermaga Teluk Dalam terhadap sampah yang dibuang sembarangan maupun di bawah arus. Tetapi masih ada beberapa masyarakat di mana minim keterlibatan pada pengelolaan sampah dan kegiatan terkait di Dermaga Teluk Dalam. Hal ini menandakan perlunya peningkatan sosialisasi dan kegiatan praktik yang lebih sering untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pengunjung dalam pengelolaan sampah yang tepat. Sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pemilahan sampah dapat membantu mengurangi kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Kemudian masuk pada bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, karya ini membuktikan bahwasanya kepedulian dan simpati masyarakat dan pengunjung terhadap sampah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelestarian ekosistem laut dan keindahan dermaga, serta tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mayoritas masyarakat memahami pentingnya menjaga kebersihan laut terhadap sampah serta menyadari dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan. Meskipun pengetahuan masyarakat dan pengunjung cukup baik, tingkat keterlibatan dalam kegiatan pengelolaan sampah di Dermaga Teluk Dalam masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai pemilahan sampah sudah cukup efektif, tetapi implementasi dan partisipasi aktif pengunjung dan masyarakat dalam pengelolaan sampah masih membutuhkan perhatian lebih. Dan juga baik, sekian hasil presentasi dari karya ilmiah saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya persilahkan. Baik, kepada teman-teman Gregor, kami berikan kesempatan dan waktu. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Pertanyaan saya itu, bagaimana strategi penanggulangan pencemaran sampah plastik di Dermaga Teluk Dalam dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga laut? Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Baik, kepada teman-teman yang bagaimana pengaruh sampah plastik terhadap kehidupan biota laut di Dermaga Teluk Dalam? baik, masih ada lagi dari teman-teman kami semua? Baik, karena tidak ada, sekarang saya akan menjawab pertanyaan depan Pak Gregor.
yaitu tentang cara menanggulangi sampah pada dermaga. Cara menanggulanginya yaitu pertama, pengawasan berkala di wilayah sekitar. Kemudian yang kedua, sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah. Yang ketiga, mengadakan gotong royong bersama untuk membersihkan dermaga di Teluk Dalam. Nah, kemudian apakah teman-teman Grego bisa menerima pendapat itu? Baik, kemudian pertanyaan dari teman-teman Mian. Nah, yang menyebab pengaruh sampah terhadap dermaga Teluk Dalam yaitu kerusakan ekosistem laut, pengaruh pada rantai makanan, dan kerusakan pada lingkungan. Baik, terima kasih. Saran dan bertutur kata maupun sikat dan